Nah, bahaya ini, maka jangan ngambil ngantuk. Masya, kok bisa 1,5? Nggak bisa. Jadi kalau hanya sholat yang 4 rakaat, 3 rakaat tetap sempurna 3 rakaat. Ya zuhur, asar, wal isya. Jadi hanya 4 rakaat. Yang kedua, qasdul maudhi'il muayyan walau bijahrin walaksirul haim alladzi la ya'riful maqsidha. Qasdul maudhi'il muayyan. Jadi sudah berniat untuk dia safar, untuk dia safar. Jadi niat, masya Allah, berjalan. Ada niat, qasdul, dan dia tidak boleh lebih dari 4 hari 4 malam. Nah, jadi 4 hari 4 malam tuh maksimal. Jadi kalau dia dari rumah nih, dari Palembang, niat, ya Allah, aku keluar dari rumah, mau kemana? Mau ke Lampung, umpamanya. Berapa hari? 7 hari. Maka tidak boleh kosor. 7 hari. Lebih dari 4 hari 4 malam. Jadi tergantung niat ini. Kalau niat kita berada di sana lebih 4 hari 4 malam, maka tidak boleh kosor. Tapi nanti boleh jamak, nanti beda. Ini baru kosor kita bahas. Nah, tapi kalau kita pergi ke sana belum sampai 4 hari 4 malam bersih, jadi hari berangkat tidak dihitung, hari pulang tidak dihitung, berarti kurang lebih 6 hari. 4 hari menetap bersih. Nah, sekali lagi diulangi. 4 hari 4 malam bersih. Kita tinggal di tempat itu, dipotong hari berangkat dan dipotong hari pulang. Jadi terbayang bukan? Nah, jadi kurang lebih 4 hari 4 malam tuh sempurna 4 hari 4 malam. Jadi kalau niat dari rumah lebih dari itu, seminggu 2 minggu niat dari rumah, maka tidak boleh kosor. Jadi 4 hari 4 malam. Kalau lebih dari itu, tidak boleh lagi. Dari awalnya Ustaz, kami niat cuma 3 hari atau cuma 4 hari. Masya Allah, sore itu langsung pulang. Berarti cuma 3 hari, momennya 3 hari 2 malam. Belum sampai 4 hari Ustaz. Tapi tiba-tiba, karena keluarga tadi banyak, sanjonya belum kelar galau, jadi kami paksalah nambah hari. Maka lebih dari 4 hari 4 malam, tidak boleh kosor. Kalau perubahan niat itu saat ada di sana. Tapi kalau dari rumah niat sudah lebih dari 4 hari 4 malam, maka tidak boleh kosor. Ini pembahasannya, maka ini harus betul-betul. Nah, kita yang ketiga, ayakuna safaruhu mubah, dan harus safar mubah. Nah, bukan safar untuk maksiat. Tidak boleh. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Nah, ngapa? Nak maling. Alhamdulillah. Nak nyopet macam-macam. Oh nih. Nak nyari lokak Ustaz. Lokak apa? Ada lah satu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau untuk maksiat tidak kena. Tidak boleh dia. Masya Allah. La yadurru idza kana safaru makruh. Tidak masalah kalau dia safar makruh. Anal ismun fi. Li'annahu la ismun fihi. Karena di dalam tidak ada dosa. Kalau berjalan umpamanya untuk apa? Umpamanya pokoknya jalan-jalan biasa. Sana nak mancing umpamanya. Safar-safar yang tidak ada tujuan jelas, maka tetap boleh dia kosor. Naam. Itu hukumnya. Yang keempat, itu hukumnya. Yang keempat, qaunu safar li ghardin sahih katijarah al-kharij idza kana li ghairi aradin sahih kasihan ru'yatin bilad tazulu min duni niyyah salihah. Naam, jadi perjalanannya safar mubah, bukan safar yang bukan yang diharamkan. Kan safarihil marhalatain, dan dia harus sudah berjalan lebih dari 82 km. Jadi boleh dari kapan Ustaz mulai qasar itu? Ibu mulai keluar dari bilad, dari kecamatan boleh qasar nanti. Karena sudah ada di perjalanan, sudah keluar. Nah, jadi kalau mau pulang lagi pun sama. Kalau mau pulang lagi sebelum sampai tempat tinggal kita, ibu tetap boleh qasar. Sebelum sampai, kalau sudah sampai tidak boleh lagi qasar nanti. Nah, balik umpamanya dari Lampung ke sini. Sampai di sini, kami belum sholat Ustaz. Sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar. Jadi nanti qadha. Walhasil nanti lebih ada lagi pembahasannya. Qaulus safar al-mujawazal balad. Jadi harus keluar dari tempat, dari kecamatan, sudah keluar. Jadi baru bisa qasar. Jadi bukan qasarnya di rumah.
Bukan qasar di rumah. Masya Allah, aku nak qasar dulu Ustaz. Aku nak jalan kemana? Umpamanya nak naik kereta, sholat dulu. Masya Allah, zuhur, asar. Nah, jadi tidak sah, harus sudah keluar dulu dari tempatnya. Walaupun nanti ada pendapat yang lemah mengatakan boleh. Tapi ini yang paling muktamad, harus keluar dulu dari batas kecamatan. Insya Allah maka kita sudah keluar nanti, mau ke bandara. Nah, beda kecamatan nanti. Nah, kemarin kan ibu bertanya kan, Masya Allah, berbatasan. Maka ada batasan luas, ada batasan terkecil nanti. Ada batasan terluas. Nah, batasan terluas itu batasan kabupaten. Nah, itu yang paling aman. Batasan yang boleh nanti mulai dari kecamatan. Naam. Al-ilmu bijawazil qasr syar'an. Naam. Jadi jawaz boleh mengqasar karena dia tahu ilmunya. Jadi sebelum qasar harus tahu dulu ilmunya. Nah, harus tahu dulu. Kalau tidak tahu, tidak boleh dia. Ngapa qasar? Aku nak qasar. Mana cara? Tidak tahu. Mana caranya? Masya Allah. Wujud Ustaz pacak qasar. Masya Allah. Harus tahu ilmunya. Maka penting. Falaysihu salatu. Maka tidak sah salat. Kalau dia tidak tahu tentang ilmu qasar. Naam. Dawamu safar ila tamamis salat. Terus dia salat dalam kondisi belum sampai di tempatnya. Jadi selama dia belum kembali ke tempat rumahnya. Jadi kalau tiba-tiba sholat, pas sholat di pertengahan jalan masuk kampung gitu, lah balik gitu. No, mana Ustaz? Jadi qasar harus sempurna 4 rakaat. Masya Allah. Kenapa? Sudah ada di dalam tempat kita. Masya Allah. Nah, niatul qasar indal ihram. Jadi niat mengqasar salat saat takbiratul ihram seperti biasa. Niatnya gimana Ustaz? Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Palembang boleh juga, bahasa Dusun boleh juga. Mudah aja. Niat, aku niat meringkas mengqasar salat zuhur 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang niatnya hanya qasar, aku niat mengqasar salat zuhur 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Jadi niatnya saat takbiratul ihram. Inda awali juz'in, ketika bagian pertama sholat, disitulah letak niat. Kemudian at-taharruzu an menyafainil qasdil adawi sholat. Jadi tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah niatnya. Tiba-tiba di tengah sholat, aku nak 4 belah. Berubah niatnya. Tidak lama aja yang aku 2 ini. Kawan aku 4 kali, 4 belah. Berubah niat, maka dia batal qasornya, langsung dia sempurna 4 rakaat. 4 rakaat. Tidak boleh berubah niat. Yang ke-11, Allah ya'taqidat tamul juz'in anis shalah an yusallil qasiran khalifal mutimin juz'in shalah. Tidak boleh dia sholat di belakang imam yang sempurna. Jadi dan kalau dia qasar maka dia sholatnya dengan imam yang qasar. Tidak boleh di belakang imam sempurna. Imam orang sholat zuhur 4 rakaat. Kita di belakang sholat 2 rakaat. 2 rakaat, imam sholat tahiyat awal berdiri, dia tahiyat akhir langsung salam. Boleh tidak sah? Walaupun hanya sholat di tahiyat akhir, ngikut aja. Imam sudah tahiyat akhir, aku ngambil tahiyatnya Ustaz, aku nak qasar biar dapat pahala jamaah. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Saat kita ikut imam yang tamam, yang sempurna, maka sholat kita pun harus sempurna 4 rakaat. Jadi kalau mau makmum orang yang qasar. Jadi kalau ada jamaah, gimana Ustaz? Yang afdal dulukan orang yang qasar suruh imam. Kalau yang imam qasar, jamaah sempurna tetap sah. Ya, ada jamaah kita. Yang qasar siapa? Ya. 2 rakaat. Kita penduduk bilad, penduduk tempat kan 4 rakaat, tidak boleh qasar. Kita makmum di belakang dia, Allahu Akbar, dia salam 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita berdiri tambah 2 rakaat, sah dah Ustaz? Sah. Kenapa? Yang imam orang qasar. Tapi kalau yang imam orang yang 4 rakaat sempurna, kita di belakang qasar, tidak sah. Ini sekelumit tentang qasar. Memang agak-agak belibet. Siapa aja pening bala ini. Masya Allah. Nanti kalau tidak jelas ditanyakan aja. Ini enak-enak santai aja. Nah, karena ini kajian tidak bisa sekali duduk langsung selesai.
Entak juga balik gitu. Masya Allah. Jadi pelan-pelan nanti kita ulang yang hal-hal penting, kita ulang lagi. Jadi yang penting kita tahu ternyata Islam ini penuh dengan kemudahan. Kemudahan semuanya. Masya Allah, mudahan. Jadi ini berkah luar biasa kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Nah, mungkin ini sekelumit tentang qasar. Nah, belum jamak. Jadi jangan dicampur aduk. Bagian bab tentang qasar, nanti bagian bab tentang jamak. Beda nanti syarat-syaratnya. Jadi kadang kita ini ngaji langsung aja. Jamak qasar. Pokoknya aku nak jamak qasar, tak paham dia. Mana jamak, mana qasar, mana yang dua, mana yang empat, mana yang boleh digabung, mana yang takhir, mana takdim. Dan belum paham. Nah kan ini pelan-pelan kita kaji. Masya Allah. Maka ini untuk musafir. Apalagi kita yang hobi jalan-jalan. Masya Allah, hobi jalan, dikit-dikit jalan-jalan. Ulang tahun, jalan-jalan. Diajak keluarga, jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Diajak keluarga, jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Diajak keluarga, jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Jangan sampai di jalan tidak sholat. Jangan sampai ada orang protes, Ustaz dia untuk apa sholat? Kenapa? Sholat, pikiran masih jalan-jalan. Oh pikiran tidak keruan masuk. Tidak lah, tidak masalah. Yang penting masih daripada engkau. Kenapa? Jalan-jalan tapi tidak sholat. Oh, ini lebih parah lagi. Banyak jalan-jalan tapi tidak sholat. Mendingan kita sholat, pikiran masih jalan-jalan. Masya Allah. Jadi tetap jaga sholat dalam kondisi apapun. Masya Allah. Walaupun nanti tidak ada air Ustaz, tidak ada tanah untuk tayamum, nanti faqadut tahurain. Salat tetap dalam kondisi tidak ada air dan tidak ada tanah. Salat, tapi sampai tempat nanti wajib diganti. Nah, ibu tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak baca Ustaz. Mana ada di sini? Debu tidak ada. Masya Allah. Air tidak ada juga. Mau salat tidak bisa. Umpamanya pakaian tidak menutup aurat. Gimana Ustaz? Salat tetap. Sholat Allah, di kursi itulah sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, sudah. Maka nanti saat sampai di tempat kita, wajib diganti lagi. Sholat tadi kita sholat lah. Kenapa tadi sholat Ustaz? Kan sudah sholat. Ya, ngapa sholat lagi? Tadi sholat tanpa dua alat suci. Tanpa air dan tanpa tanah. Tanpa tidak bisa tayamum, maka tetap wajib sholat. Jadi apa manfaatnya sholat pertama? Manfaatnya luar biasa. Kalau ibu seandainya nasallallahu alaihi belum sampai tempat tinggal meninggal dunia, maka ibu termasuk orang yang mendirikan sholat. Tapi kalau sampai tempatnya kita ulang lagi, itu keistimewaan. Karena kita lihurmatil waqt, memuliakan waktu sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini kemudahan untuk supir bis, supir truk. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Mudah aja. Masya Allah, 2 rakaat, mudah. Kadang ada orang tuh tidak sholat karena nganggap berat Ustaz. Kalau kami jalan mau berhenti mampir di masjid musola sulit. Padahal banyak kemudahan. Sholat zuhur, sholat asar di waktu zuhur, habis itu jalan lagi. Masya Allah. Jadi kemudahan semuanya asal kita tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Naam ya Turi. Mungkin kalau ada pertanyaan ini memang kajian kita agak lebih berat dikit ini. Naam, wallahu a'lam. Naam. Aku kemarin ke Lampung. Naam. Misalnya kita berangkat dari sini zuhur. Itu belum boleh qasar ya Ustaz ya? Naam. Ke Lampung. Dari sini zuhur. Iya. Belum boleh qasar. Di zuhurnya itu belum boleh diqasar. Kita tempat dulu. Naam. Masih di rumah? Iya. Naam. Jadi kalau belum berangkat, belum bergerak, belum keluar dari batasan haddul balad, maka dia masih sholat 4 rakaat. Terus di rest area, masuk asar. Tapi tidak tahu ukurannya itu berapa ratus meter ya. Tapi di rest area pas asar. Nah itu sudah boleh tidak? Naam, itu sudah boleh. Karena ibu sudah memulai perjalanan dan sudah keluar dari batasan kecamatan. Nah, jadi batasan kecamatan itu mulai diperbolehkan qasar. Walaupun belum sampai nanti batasan 82 km. Belum sampai, tetap boleh. Jadi ini batasan minimal untuk kita tuju.
Bukan sudah sampai 82 baru sholat, bukan. Ibu mau berhenti dimanapun rest area, ini baru 50 kilo Ustaz, sampai ini. Boleh dah sholat? Boleh. Kenapa? Ibu sedang dalam perjalanannya menuju lebih 82 kilometer. Jadi dah harus 82 dulu dah. Nah, untuk selanjutnya di Lampung itu boleh di Korsel yang 4 rakaat. Balik asal. Naam. Jadi saat sampai di Lampung, sampai di lain provinsi, maka boleh untuk dikosor, bahkan bagus. Nah, jadi jangan sampai lebih 4 hari 4 malam. Boleh. Jadi kosor aja tiap sholat, boleh. Tapi kecuali tadi maghrib, subuh tanpa kosor. Subuh kosor bahaya, jadi serokat deh. Niat Arabnya macam mana? Nawaitu, aku niat. Naam. Qasru li salati zuhri. Aku niat kosor untuk salat zuhur karena Allah Ta'ala. Itu Arabnya. Tidak perlu pakai fardu. Fardu lillahi ta'ala. Di akhir kan ada fardu lillahi ta'ala. Jadi sudah masuk di cangkupan akhir. Jadi kalau ribet Ustaz, sudah niat Indonesia aja. Aku niat mengkosor sholat. Ya udah. Atau mau di Indonesia kan, aku niat meringkas sholat zuhur 2 rakaat fardu karena Allah. Sah. Mudah aja. Nah, tapi niat itu di dalam hati. Nah, cukup diniatkan. Apakah di awal Ustaz, gimana kalau nanti kami tiba-tiba lupa niat kosor, lupa niat jamak, kan sering terjadi. Itu nak jamak lupa. Pas di tengah sholat, ngapu dak niat jamak tadi? Ngapu dak niat kosor di tengah sholat? Boleh dah Ustaz? Boleh. Selagi belum sampai salam, maka masih boleh menghadirkan niat. Jadi terbentang nanti niat itu. Dari mulai takbiratul ihram sampai dah usah repot. Lupa tadi, kadang kita kan ngacar-ngacar, lupa. Lupa jamak. Tak baca jamak lagi ini. Tak baca kosor. Enggak. Selagi kita masih di dalam sholat, masih bisa menghadirkan niat sampai kita sebelum salam. Kalau sudah salam, wassalam. Wassalam sudah, tidak bisa lagi niat. Masya Allah. Dalam hati. Cukup hadirkan di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Marhaba. Tayamum ini kan yang apa? Yang debu apa itu di kendaraan badan di jok mobil. Kalau seandainya kita nak tayamum, ada air, ada debu, ada air, tapi kita nak ke tempat tayamum ada air tu busuk dan mana lah? Toilet aja. Apa nak pakai debu? Apa nak pakai air toilet itu nak? Yang kedua bau. Terus yang kedua, kalau kita dalam perjalanan Bandung, dari Jakarta ke Bandung apa itu, perlu tidak sholat qabliyah sama ba'diyah itu dalam perjalanan itu? Apa tidak usah lagi langsung sholat asar baik? Luar biasa. Jadi syarat tayamum itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama, karena tidak ada air, baru boleh tayamum. Jadi kalau kita tayamum terdengar suara air, ini caknya banyu nih, batal tayamum tuh. Langsung batal. Kenapa? Ada suara air. Atau yang kedua, karena sakit. Walaupun ada air, karena sakit. Kata dokter, tidak boleh kena air. Kalau kena air, ini bakal tambah parah. Maka boleh tayamum. Boleh tayamum. Jadi syarat secara garis besar, walaupun nanti diperinci lagi tayamum. Jadi walaupun kita umpamanya menjumpai air, ada airnya, tapi agak ini usaha tempatnya itu, kita tetap tidak boleh tayamum. Tetap tidak boleh. Walaupun kotor, selagi kotornya bukan kotor mutanajis. Satu, bukan. Kalau airnya bukan karena bercampur dengan benda najis. 2, airnya tidak bercampur dengan benda suci lainnya. Ada air Ustaz, tapi air itu sabun tuh masuk ke dalam. Umpamanya, kadang kita di rest area cuma 1 kamar mandi tuh. Tiba-tiba ada orang mungkin teledor, jadi air sabun tuh masuk ke dalam air.
Jadi airnya wangi. Wangi, Masya Allah. Gimana Ustaz? Ini tidak sah dijadikan untuk berwudu. Air sabun, air sampo, air bunga, air susu, air madu tidak sah dipakai untuk berwudu. Walaupun ibu berduit, tidak boleh wudu pakai air susu. Mandi susu lah julah. Kalau wudu air susu, air gerot gini, tidak sah. Tidak boleh. Nah, jadi kalau selagi tidak karena najis atau tidak karena kemasukan benda suci lainnya, maka tetap sah dipakai berwudu. Tinggal diakali aja, wudu sambil tutup hidung. Tidak usah sago gini, wudu pokoknya ambil yang wajib aja. Ambil yang wajib, muka, tangan, sebagian rambut, kaki, selesai. Tidak usah repot, santai aja. Masya Allah, mudah, muka. Tidak usah 3 kali, lagi muntah pula. Sekali aja, sekali rata sudah. Tangan sekali, kiri sekali, rambut dikit set. Nah, kaki sudah, lari lagi. Walhasil sah. Jadi mudah, jangan dipersulit, apalagi di perjalanan. Masya Allah. Nah, airnya coklat. Nah, kalau memang coklat itu karena airnya, air tanah, karena dia bercampur dengan tanah, atau bercampur dengan lumut, atau bercampur dengan bekas kayu yang lama direndam, itu tetap sah dipakai berwudu. Nah, nanti diperinci. Maka ini kajiannya mendalam. Dilihat apa sebab dia mencampuri itu. Kalau dicampuri kopi, nah lain cerita. Kalau gelapnya Ustaz ini, kopi ini Ustaz, tinggal njuk gula we, nah lajulah itu. Ini tidak sah. Nanti air kopi namanya, atau air mawar dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, apakah tetap masih sunnah? Sholat sunnah tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Ibu mau sholat sunnah, tetap dianjurkan. Sholat sunnah. Hanya dalam sholat wajib ada kemudahan. Tapi tetap sholat sunnah lakukan. Jangan sampai gara-gara berjalan tidak sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya kita pergi ke Jakarta, terus itu kan kalau kita di Jakarta tuh ada rumah, itu masuk ini tidak apa tuh? Kalau kita sholat termasuk boleh dikosor kan? Nah, ini pertanyaan betul. Nah, ini sering terjadi. Ini, Ustaz, ya, saya ini warga Palembang, tapi punya rumah di Jakarta. Punya rumah di Jakarta. Gimana Ustaz? Saya ini warga mana? Warga Palembang apa Jakarta? Apa Jakarta? Kamu Masya Allah. Yang mana jadi Ustaz? Maka diperinci. Di mana letak harta kita yang terbanyak dan milik kita di mana? Nah, dan di mana paling banyak kita tinggal? Ini 2 kriteria. Nah, jadi nanti namanya. Kalau aku banyak di Palembang, Ustaz, hari-hari Palembang, sekali-kali baik ke sana. 1, berarti rumah kita di Palembang. Yang kedua, harta kita yang kita miliki banyak di mana? Di Palembang galau, Ustaz. Masa di Palembang galau. Yang di sana tuh ya punya rumah, tapi ya ala kadar lah. Masya Allah. Cuma itu baik punya aku sana sini. Nah Palembang banyak punya aku. Ada kebun punya aku. Kalau udah Ustaz ini perumahan ini punya aku galau. Dulu tanah ini punya kakek aku. Terus sekarang aku turunan ke-8. Bagian kemana udah ganti? Habis. Sampai ke-7 ke-8 mana dapat lagi. Wong kayu kan 7 turunan kan. Turun ke-8 miskin lagi. Walhas apa arti harta kita yang banyak di mana. Jadi lihat kita bisa tahu. Nah, jadi bukan kita tinggal di 2 tempat, bukan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Aku disumpul Terus kalau lebih dari 6 hari balik lagi jadi tergantung dari niat awal. Jadi kalau dari niat awal memang lebih dari 4 hari 4 malam, maka tidak boleh qashar. Tapi nanti boleh jama'. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas jama'. Jama' itu ada syarat-syaratnya dan ketentuannya lebih ringan daripada qashar. Nanti berhasil. Insyaallah. Jadi memang pelan-pelan aja. Jadi biar kita bingung. Jadi kan biasanya kita jama' qashar. Ini qashar dulu. Karena qashar ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib.